Jadi kuncinya ada di PKS. Oke? Jadi kalau PKS bisa digoyang oleh PSI melalui Kaisang, maka bubarlah koalisi Anies ya. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Grace Natali dan Jarod Saiful saling tantang soal IKN. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyindir pernyataan Presiden Jokowi yang tak mau terburu-buru untuk menerbitkan keputusan Presiden pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Menurut Jarod, ambisi Jokowi yang sejak awal rencana pemindahan IKN dalam waktu dekat sudah terlalu memaksakan. Menanggapi hal ini, staf khusus Presiden Joko Widodo Grace Natali balik menantang agar Jarod datang ke IKN dan menyaksikan sendiri perkembangan pembangunan mega proyek itu. Grace mengatakan pembangunan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat sehingga tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Kaisang hubungi Puan Maharani. Usai menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKS dan Golkar, Kaisang membeberkan potensi agenda selanjutnya yakni akan menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada Puan karena tetap membuka pintu komunikasi antara PSI dan PDIP. Di lain kesempatan, pegiat media sosial Alifur Rahman menilai Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak bisa menutupi rasa bahagia bahwa adiknya, Ketum PSI Kaisang Pangarep, dipertimbangkan PDIP untuk diusung di Pilkada Jawa Tengah. Golkar siapkan Jusuf Hamka untuk Kaisang. Dalam jumpa pers, usai bertemu Kaisang di DPP Golkar Jakarta Barat Kamis kemarin, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Erlangga menyebut opsi itu bakal diambil apabila Kaisang bersedia maju di Jakarta. Erlangga juga menjelaskan, Jakarta memiliki tantangan yang sangat besar karena penduduknya mencapai 10 juta orang. Erlangga menyebut Jakarta harus bisa memiliki solusi dalam memecah kemacetan. Lebih dari itu, Erlangga mengaku tidak terburu-buru dalam memutuskan siapa yang akan diusung di Jakarta. Pasalnya, kata dia, masih ada waktu kurang lebih 2 bulan lagi. Terlebih, Erlangga masih harus berbicara dengan Koalisi Indonesia Maju terlebih dahulu untuk pencalonan di Jakarta ini. Refli Harun umbar dugaan skenario gagalkan Anies maju Pilkada 2024. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkap seputar adanya dugaan skenario untuk menggagalkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Analisa ini dibeberkan Refli Harun setelah mencermati adanya pertemuan Ketum PSI Kaisang Pangarep dan para petinggi PKS baru-baru ini. Setelah pertemuan, kata Refli, muncul sejumlah pernyataan yang terdengar aneh, seperti skenario duet PSI dengan PKS hingga ucapan duet Anies Kaisang yang menarik. Dalam hal ini, menurut Refli, oligarki takut bila Anies Baswedan berkuasa di Jakarta. Alasannya, Refli menduga Anies Baswedan adalah sosok yang tidak disetir atau dicawe-cawein. PDIP siapkan 2 figur calon lawan menantu Jokowi. DPD PDIP Sumatera Utara telah menyodorkan 2 nama untuk melawan Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, dalam Pilgub Sumut 2024. Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan, kedua nama itu sudah diserahkan kepada DPP PDIP. Mereka yaitu Nixon Nababan dan Edi Rahmayadi. Ia berharap salah satu dari kedua nama itu bisa menjadi rival Bobi yang kini sudah mengantongi dukungan dari 6 partai, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, dan PKB. Namun DPP PDIP hingga kini belum memutuskan bakal calon kepala daerah yang bakal diusung di Pilgub Sumut 2024. Rapidin pun menyerahkan segala keputusan itu kepada pusat. Kader PDIP serang Jokowi. Saat menanggapi banyaknya partai politik yang mendukung menantu Jokowi Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat memberikan sindiran telak terhadap Presiden Joko Widodo. Pasalnya, baru kali ini, menurutnya dalam sejarah ada presiden yang keluarganya dikerahkan untuk bertarung dalam pemilu. Ia mengatakan, memang secara prosedural keluarga presiden boleh mengikuti kontestasi pemilu. Namun secara etik bermasalah.
Ia lantas mengungkit Presiden Soeharto yang memimpin sekian tahun tapi tidak mengerahkan anak-anaknya terjun di politik praktis. Sri Mulyani kena ultimatum Faisal Basri. Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk mulai menerapkan windfall profit tax. Alasannya, saat ini sudah terbukti sejak pesta durian runtuh atau windfall atau meroket-nya harga-harga komoditas pasca pandemi COVID-19 dan pecahnya perang Rusia-Ukraina yang menikmati hanyalah segelintir pengusaha. Adapun rakyat sebatas terbebani inflasi tinggi dan pemerintah kini mulai terdampak anjloknya penerimaan pajak karena harga komoditas sudah normalisasi. Keuangan negara pun mulai defisit karena tak signifikan memperoleh pendapatan tinggi saat adanya windfall harga komoditas. Ia kemudian berpendapat ketimbang menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025 mendatang sesuai Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, lebih baik mengenakan windfall profit tax. Alasan Jokowi turun mobil saat cek jalan rusak. Presiden Joko Widodo tiba-tiba turun di tengah kunjungan kerja ke Lampung Selatan. Kali ini, di tengah kunjungan kerjanya ke Lampung Selatan, Jokowi tiba-tiba berhenti dan mengecek jalanan rusak yang dilintasinya. Dilansir dari situs presidenri.go.id, Kamis 11 Juli, diketahui Jokowi saat itu sedang dalam perjalanan dari RSUD Bob Bazar menuju Desa Badan Hurib. Namun rangkaian kendaraan Jokowi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Jokowi yang duduk semobil dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian turun dan mengecek langsung jalan rusak itu. Menariknya, aksi semacam ini bukan kali pertama dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan hal ini telah terjadi beberapa kali di kawasan Lampung. Gonjang-ganjing kenaikan rasio utang pemerintahan Prabowo Gibran. Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandungnya Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan dirinya telah berkonsultasi dengan Bank Dunia terkait dengan rencana menaikkan rasio hutang Indonesia dari 38% menjadi 40%. Menurut Hashim, Bank Dunia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah bijaksana. Namun Hasim tidak mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Bank Dunia secara detail. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo Gibran akan meningkatkan rasio hutang Indonesia hingga 50% dari produk domestik bruto. Ia menegaskan bahwa rasio hutang pemerintahan Prabowo Gibran tetap di bawah 40% terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3%. Mahfud MD tak menyesal tinggalkan Kabinet Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal meninggalkan Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini justru merasa terhormat. Kehormatan yang dimaksud oleh Mahfud adalah penunjukan dirinya sebagai calon wakil presiden oleh gabungan PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Dia juga mengklaim dirinya sebagai menteri yang tak pernah ikut cawe-cawe dan berkampanye saat menduduki jabatan di pemerintahan.